Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom, salam dan sejahtera buat kita semua. Selamat datang pada kebaktian doa bersama GPRI Kelapa Gading malam hari ini. Apa kabarnya Bapak Ibu setelah seharian beraktivitas? Saya percaya kita menyiapkan waktu di tempat kita masing-masing untuk kita boleh datang kepada Tuhan, membawa doa dan pergumulan kita yang kita yakin percaya akan dijawab oleh Tuhan tepat pada waktunya. Dan kita juga membawa ucapan syukur kita karena Tuhan yang ajaib memimpin kita melewati bulan Januari dan seterusnya sampai kita masuk bulan Desember tahun 2021 ini. Bacakan satu ayat firman Tuhan. Matius 6 ayat 31 sampai 34 berkata demikian. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambah padamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Sebuah firman Tuhan yang sangat menguatkan kita di tengah masa pandemi ini. Mungkin ada banyak kekhawatiran yang melintasi pikiran kita, tapi malam hari ini firman Tuhan berkata, jangan kamu khawatir. Dan mari kita tetap mempercayai Tuhan, mengutamakan Tuhan, karena dialah yang terutama dalam hidup kita. Dengan pujian ini bersama-sama, dan kita akan awali kebaktian doa malam hari ini, yang terutama dalam hidup ini. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. 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 Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Haleluya, karena Engkau yang terutama dalam hidup kami. Dan malam hari ini Tuhan, dengan penuh ucapan syukur kami datang kepada Tuhan.
Tangan Tuhan yang begitu penuh kasih dan ajaib memimpin kami masuk pada bulan Desember tahun 2021 ini. Dan menjadi komitmen kami untuk terus mencintai Yesus, Engkau Allah yang kami kasihi, yang kami hormati, yang kami kagumi dalam hidup kami. Karena karya-Mu sungguh banyak dan ajaib dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dan malam hari ini kami percaya setiap kami di rumah kami masing-masing, setelah kami beraktivitas sepanjang hari ini, kami menyiapkan waktu untuk kami berdoa kepada Tuhan, menyampaikan pergumulan kami dan ucapan syukur kami kepada Tuhan. Dan Kau Allah yang mendengar dan menjawab seluruh doa kami tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan, karena kami percaya kami punya Allah yang peduli, yang mengerti setiap keberadaan kami. Kami awali ibadah doa malam hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Saya percaya setiap kita menyadari dengan penuh iman, kita percaya kita punya Tuhan yang besar. Kemurahannya tiada terkira buat setiap kita. Dia Tuhan yang ajaib, Dia Tuhan yang penuh kuasa. Sehingga apapun situasi pergumulan yang kita hadapi, kita tetap percaya dengan penuh kepada Tuhan. Besarkan nama Tuhan. Naikkan pujian ini dengan penuh sukacita di tempat kita masing-masing. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Besarkan nama Tuhan, besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya, jiwaku ditebus oleh-Nya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita punya Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidup kita masing-masing pribadi lepas pribadi sampai bulan Desember ini. Puji nama Tuhan. Roma 8 ayat 8 berkata demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Firman Tuhan di setiap ibadah doa GP Kelapa Gading ini selalu membahas bagaimana kita tetap beriman di tengah pandemi, bersikap di tengah segala ketidakpastian. Dan tidak bukan supaya kita tetap dapat beriman adalah kita tetap percaya kepada Tuhan.
Banyak perkara dalam hidup kita tidak dapat kita mengerti. Tapi kita tahu satu hal, kita punya Allah yang selalu peduli dan Dia mengerti setiap pribadi kita. Allah mengerti, Allah peduli. Naikkan pujian ini, siapkan hati kita untuk berdoa dan mendengar renungan firman Tuhan malam hari ini. Semua persoalan yang kami hadapi, Tuhan. Terima kasih. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti, sebab Allah peduli, sebab Allah peduli, sebab Allah mengerti. Berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Ya Tuhan, hati kami ingin merenungkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Sebelum kami berdoa kepada Engkau, mohon Tuhan memberikan kami arahan, pimpinan dan tuntunan
melalui kebenaran firman Tuhan yang akan kami renungkan. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian, kita lihat Matius 14 ayat 22 sampai yang ke-33. Ini masih lanjutan daripada eksposisi kitab Matius. Dan ini bicara tentang Yesus berjalan di atas air. Saya akan baca untuk kita. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah, dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia. Katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ini lanjutan daripada renungan kita di persekutuan faith yang lalu dan juga bicara tentang persekutuan doa yang lalu, saudara ya. Kita masih pada tema bagaimana bersikap di tengah pandemi atau bersikap di tengah-tengah ketidakpastian. Nah, Yesus di sini mengalami satu situasi yang crowded sepanjang hari. Kita baru, kalau kita mundur ke belakang atau ke 2 minggu yang lalu, maka kita menemukan bahwa Yesus baru mendengar bahwa Yohanes Pembaptis baru saja dibunuh dengan sadis, kepalanya dipenggal. Gara-gara Herodes marah dengan perkembangan orang-orang yang mengikut Yesus. Lalu Yesus menyingkir ke seberang kota dan orang-orang banyak mengikuti dia. Sehingga terjadilah peristiwa Yesus memberi makan 5.000 orang. Nah, yang kita baca sekarang itu peristiwa kelanjutannya. Setelah 5.000 orang itu makan, akhirnya Yesus menyuruh mereka pulang. Dan dia juga menyuruh murid-muridnya duluan menyeberang lewat perahu. Nah, Yesus naik ke gunung dan dia berdoa di situ. Saudara, dari peristiwa ini ada beberapa hal yang menarik yang menjadi kebenaran buat kita. Kenapa Yesus menyuruh orang banyak itu pulang dan menyuruh muridnya pergi duluan, saudara-saudara? Ternyata Yesus ingin berdoa seorang diri. Saudara, walaupun berdoa secara komunal itu penting, berdoa secara rame-rame itu penting, secara jamaah itu penting, tetapi jangan lupa doa pribadi juga penting. Kita mesti punya waktu sendiri, pribadi kita dengan Tuhan di dalam doa-doa kita. Dan ini ajaran firman Tuhan dan ajaran Yesus sendiri, saudara-saudara. Lalu yang kedua, bagaimanapun juga saudara-saudara, kalau engkau menghadapi suatu situasi pekerjaan yang sangat sibuk, di mana engkau nggak bisa lagi punya waktu untuk istirahat dan sebagainya, ingat, dahulukanlah waktu untuk bersama Tuhan. Ya, ini pelajaran yang penting dari sini, ya, yaitu kita harus punya waktu pribadi dengan Tuhan. Walaupun saat-saat itu kita sangat-sangat sibuk, saudara-saudara, ambillah waktu. Mungkin cuma 2 menit, mungkin cuma 3 menit. Kalau perlu lebih lama lagi, berdoa di hadapan Tuhan secara pribadi. Yesus melakukan ini di tengah-tengah kesibukannya sepanjang hari yang luar biasa itu. Lalu yang kedua, saudara, ya, dia
menyuruh murid-muridnya pergi. Setelah mereka beberapa mil, lalu mereka diombang-ambingkan oleh angin sakal. Lalu Yesus menyusul mereka dengan satu mujizat yang sangat terkenal di dalam Alkitab. Ketika Yesus datang berjalan di atas air menghampiri mereka, murid-muridnya tidak bisa mengenal dia. Mereka pikir dia hantu dan mereka teriak itu hantu. Lalu mereka berteriak-teriak ketakutan, saudara-saudara. Saudara, mereka nggak bisa mengenal wajah Yesus. Kenapa? Karena ada angin sakal dan badai yang menghalangi pandangan mereka terhadap wajah Yesus. Sehingga mereka pikir dia hantu, saudara-saudara. Saudara, apa pelajaran di sini bagi kita? Seringkali kita nggak bisa melihat Yesus ketika kita terlalu tenggelam di dalam persoalan kita. Banyak masalah yang kita hadapi dan masalah-masalah itu bisa mengaburkan pandangan kita, fokus kita kepada Yesus. Masalah apa saja, masalah di pekerjaanmu, masalah pribadi, masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah problem apapun. Saudara-saudara, ketika engkau tenggelam di dalam masalah-masalah itu, ada satu natur daripada masalah. Dia akan mengaburkan pandanganmu untuk mengenal siapa Yesus. Sampai engkau bukan lagi memanggil Yesus, tapi engkau mengira dia adalah hantu, saudara-saudara. Ya, seringkali kita dikacaukan oleh pandangan kita karena masalah yang kita alami. Nah, hal yang kedua, masalah juga terjadi ketika Petrus mencoba berjalan di atas air. Ketika dia lihat, oh Yesus rupanya. Lalu dia bilang, kalau engkau itu Tuhan, suruhlah aku berjalan di atas air. Lalu Yesus bilang, kemarilah. Dan dia pun turun dari perahu, dia mulai berjalan, saudara-saudara. Awalnya dia bisa berjalan, saya nggak tahu beberapa meter ke depan, tetapi setelah dia merasa ada goncangan, ada badai angin yang begitu keras, dia mulai khawatir dan mulai rasa takut. Pada saat dia rasa takut, pada saat dia mulai khawatir ini, dia mulai tenggelam, saudara-saudara. Dan untung pada waktu itu dia berteriak, Yesus tolonglah saya. Dan Yesus pun mengulurkan tangan dan mengangkat dia. Saudara, ada satu pelajaran penting di sini. Ketika engkau di dalam situasi yang sulit, situasi yang enggak menentu, ya, ketika fokusmu tidak kepada Tuhan, tapi fokusmu kepada masalahmu, kepada persoalanmu, ingat kau akan tenggelam di dalam hal itu. Nah, ini yang menarik, bahwa persoalan yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus dan khususnya Petrus di sini memiliki sesuatu yang mirip. Ya, waktu angin sakal menghalangi, mengaburkan pandangan mereka, mereka nggak bisa lihat Tuhan Yesus. Waktu Petrus mulai terfokus pada persoalan gelombang dan angin yang menimpa dia atau menghantam dia, dia mulai tenggelam, saudara-saudara. Ini artinya apa? Ini bicara tentang hati-hati dengan persoalan kita. Kita nggak boleh kehilangan fokus kita kepada Dia yang menguasai alam dan menguasai seluruh masalah kita. Ketika kita tidak lagi fokus kepada Tuhan, engkau nggak bisa mengenal Tuhan. Yang kedua, ketika engkau tidak fokus lagi kepada Tuhan dan masalahmu mengaburkan pandanganmu, kau mulai tenggelam seperti Petrus. Nah, kira-kira ini menjadi suatu pandangan atau kebenaran yang menarik buat kita. Mari kita dalam hari-hari kita, ketika persoalan tidak berhenti-berhenti, masalah selalu datang silih berganti, ingat, tetap melihat pada Tuhan. Masalah boleh mengaburkan, percayalah bahwa Yesus selalu datang menghampiri engkau. Yang kedua, jangan fokus kepada persoalan kita. Ketika kita fokus pada persoalan kita, kita makin tenggelam di dalamnya. Mari kita fokus kepada Tuhan. Dan pada waktu kita fokus pada Tuhan, mungkin engkau sempat tenggelam, tapi Tuhan akan mengulurkan tangannya untuk mengangkat kita. Nah, saudara-saudara, doa ketika kita datang di hadapan Tuhan, ini adalah salah satu cara kita menghadapi situasi yang gak pasti. Ini satu cara kita menghadapi kesibukan kita, persoalan kita yang kita hadapi setiap hari. Kiranya Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita, dan kita akan berdoa malam hari ini
Yang pertama akan dipimpin oleh Diaken Andi. Saya persilakan kepada Diaken Andi yang akan berdoa untuk kita. Puji nama Tuhan untuk firman Tuhan yang kita dengar pada malam hari ini. Menguatkan kita untuk tetap memandang kepada Tuhan dengan segala badai persoalan yang kita hadapi. Bapak Ibu, malam hari ini kita akan berdoa. Yang pertama untuk GPK Kelapa Gading, untuk semua majelis, aktivis dan tim ibadah online kita, dan semua jemaat. Kita berdoa untuk rencana ada baptisan tanggal 19 Desember mendatang pada pukul 8 pagi. Bersyukur untuk jiwa-jiwa baru yang Tuhan percayakan di tempat kita di GPK Kelapa Gading. Dan kita berdoa untuk ibadah dan perayaan Natal kita khususnya pada tanggal 25 Desember secara online. Baik untuk sekolah minggu, baik juga untuk kebaktian umum. Dan kita berdoa untuk semua jemaat kita yang Bapak Ibu ingat boleh sebut namanya. Kalau Bapak Ibu ingat pergumulan mereka, juga Bapak Ibu dapat menyebutkannya di rumah masing-masing. Dan kita berdoa untuk membawa semua pergumulan kita, pribadi lepas pribadi, kepada Tuhan. Mari saja kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih. Kami bersyukur untuk tangan Tuhan yang dengan penuh kasih setia memimpin setiap kami boleh masuk pada bulan Desember tahun 2021 ini. Sebentar lagi kami akan mengakhiri tahun ini dan kami melihat begitu banyak karya Tuhan dalam hidup kami. Dan biarlah mata hati kami tetap memandang kepada Tuhan, tidak kabur, dan kami boleh tetap fokus melihat kepada Tuhan, sumber segala pengharapan, dan iman kami tetap teguh di dalam Tuhan. Kami saat ini berdoa membawa gereja kami GPK Kelapa Gading ke dalam tangan Tuhan. Kami bersyukur untuk karya Tuhan lewat gereja ini sehingga boleh tetap eksis di masa pandemi ini. Kami berdoa untuk segenap hamba Tuhan, majelis dan aktivis dan semua tim ibadah online yang setiap minggunya mempersiapkan video ibadah sehingga semua jemaat dimanapun berada dapat menikmati ibadah online ini. Tuhan berikan kami urapan kesatuan hati, kekuatan, kesehatan, karena bukan suatu perkara yang mudah untuk kami dapat menyiapkan semuanya. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu, dan kami juga menyerahkan acara baptisan pada tanggal 19 Desember mendatang. Bersyukur untuk jiwa-jiwa baru yang Tuhan percayakan di tempat ini. Kami berdoa untuk acara Natal kami tanggal 25 Desember. Semua pihak yang terlibat, baik untuk sekolah minggu maupun ibadah umum, kami serahkan dalam tangan Tuhan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Dan lewat Natal ini kami memperingati Kristus yang lahir, yang mengasihi kami dan dunia ini, sehingga menebus kami, sehingga kami boleh punya Allah yang begitu baik dan mengasihi setiap kami. Tuhan, kami menyerahkan seluruh jemaat-Mu dimanapun berada. Tuhan tahu keberadaan mereka yang tua. Tuhan berikan damai sejahtera dan pimpinan Tuhan menikmati masa usia indah mereka bersama dengan Tuhan. Tuhan juga memberkati semua keluarga demi keluarga dalam produktivitas mereka setiap hari, pekerjaan mereka, pelayanan mereka. Tuhan tahu dan Tuhan turut campur tangan di dalamnya. Yang bergumul dalam pekerjaannya, ekonominya, Tuhan beri kecukupan, Tuhan beri jalan keluar, karena kami percaya Engkau Allah yang memberkati kami senantiasa. Tuhan berkati para pemuda kami dalam pergumulan mereka, menyelesaikan pendidikan mereka, pekerjaan mereka, karir mereka. Tuhan buka jalan dan turut campur tangan, sehingga mereka boleh jadi pemuda yang gilang gemilang, dan mereka menyaksikan bagaimana Tuhan memberkati mereka, dan mereka pun menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Semua anak-anak sekolah minggu kami yang masih kecil, Tuhan juga tahu, dan Tuhan tanamkan iman dari mereka kecil. Mereka mengenal Tuhan yang mengasihi mereka, dan mereka pun mengasihi Tuhan, taat pada orang tua mereka. Mereka menjadi berkat di tengah-tengah keluarga mereka dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur untuk segenap keluarga besar GPK Kelapa Gading ini, dan kami percaya Engkau yang memberkatinya, meneguhkannya di dalam kasih Tuhan. Kami berdoa bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pokok doa kedua, kita berdoa untuk gereja-gereja di seluruh Indonesia, baik yang saat ini masih beribadah secara online maupun yang sudah offline. Dan kita juga mau berdoa supaya gereja-gereja tetap setia memberitakan Injil. Kita juga berdoa untuk segenap gereja yang ada di kota-kota besar maupun di pelosok-pelosok daerah. Kita juga berdoa untuk Sinode GP Kris. Kita berdoa untuk hamba Tuhan yang melayani, para diaken dan aktif
Kita juga berdoa untuk 30 gereja di 4 klasis yang ada. Kita berdoa untuk majelis sinode yang sudah mulai bertugas untuk tahun 2022 mendatang. Kita buka suara bersama, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur buat penyertaan Tuhan bagi kami. Jika pada hari ini kami boleh ada, semua karena kasih dan setia Tuhan, semua karena pemeliharaan Tuhan bagi kehidupan kami di tengah kondisi pandemi saat ini. Kami mau berdoa Bapa buat gereja-gereja yang ada di seluruh Indonesia, dimanapun berada, baik yang ada di kota besar maupun berada di pelosok-pelosok. Biarlah kiranya Tuhan yang boleh pimpin segenap mereka semua yang saat ini sudah beribadah tatap muka. Biarlah agar semua ibadah boleh berjalan dengan baik. Tuhan yang menjaga mereka, Tuhan yang menjadi perisai bagi mereka semua, sehingga mereka dilindungi dari bahaya COVID ini. Dan juga untuk yang masih online, biarlah agar Tuhan juga tetap berkati, Tuhan juga pimpin, sehingga ibadah online boleh dipersiapkan dengan baik. Dan kami juga mau berdoa Bapa, agar segenap gereja yang ada dimanapun berada di Indonesia ini tetap setia memberitakan Injil, sehingga boleh memanggil jiwa-jiwa, sehingga Injil-Mu tersebar di seluruh muka bumi. Kami menyerahkan segenap gereja ini ke dalam tangan Tuhan. Hari lepas hari kiranya Tuhan boleh pakai secara luar biasa, hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Kami mau berdoa Bapa untuk Sinode GP Kris. Kami mau berdoa untuk hamba Tuhan yang melayani. Kami juga berdoa untuk para diaken dan aktivis. Biarlah agar Tuhan yang pimpin, Tuhan yang sertai GP Kris ini, agar boleh terus berkembang, boleh terus menjadi lebih baik. Dan biarlah agar Tuhan yang tolong, berikan hikmat dan bijaksana buat segenap hamba-hamba Tuhan, sehingga boleh melayani dengan baik, boleh menggembalakan segenap jemaat-jemaat yang Tuhan percayakan bagi segenap gereja masing-masing. Dan biarlah kami juga mau berdoa Bapa untuk segenap diaken dan aktivis, agar semuanya boleh bekerja bersama-sama, satu hati dan satu tujuan, hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan pimpin dengan damai sejahtera yang daripada Engkau. Tuhan pimpin dengan kekuatan dan pemeliharaan yang sempurna daripada Tuhan. Kami juga mau berdoa Bapa buat gereja-gereja lokal yang berada di 4 klasis di bawah naungan Sinode GP Kris. Biarlah agar Tuhan yang pimpin, Tuhan yang sertai buat segenap jemaat, buat segenap majelis. Tuhan yang pimpin, Tuhan yang jaga kehidupan mereka, Tuhan yang sertai mereka apapun yang mereka lakukan saat ini, dalam pekerjaan, dalam usaha, juga dalam pendidikan anak-anak. Biarlah agar Tuhan yang pimpin, Tuhan yang sertai hari lepas hari, sehingga mereka semua tetap mengandalkan Tuhan, tetap berjalan di dalam kehendak Tuhan. Dan kami juga mau berdoa untuk Majelis Sinode GP Kris yang sudah akan bertugas pada tahun 2022 ini. Biarlah kiranya Tuhan yang boleh pimpin, berikan hikmat dan bijaksana buat kami semua, berikan kesatuan hati, sehingga boleh bekerja untuk memuliakan nama Tuhan melalui GP Kris. Dan biarlah Bapa, melalui Sinode GP Kris ini, banyak jiwa-jiwa juga yang dimenangkan hanya untuk memuliakan nama-Mu Bapa. Kami menyerahkan doa ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan melanjutkan doa kita yang terakhir. Kita berdoa untuk bangsa dan negara kita. Kita sampaikan semua hal yang mau kita sampaikan tentang bangsa dan negara kita. Dan setelah itu kita akan mengakhiri persekutuan kita. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih. Bukan kebetulan kami tinggal di negara Republik Indonesia ini. Kau mengutus kami di tengah-tengah bangsa, bukan untuk hidup, tetapi juga untuk mendoakan bangsa dan negara kami ke dalam tangan Tuhan. Setelah melewati bulan demi bulan, bahkan hampir mau 2 tahun, bangsa kami bergumul dengan pandemi COVID-19.
Hari ini kami sedikit bersyukur dan merangga karena telah membawa bangsa kami untuk melewati masa-masa sulit itu. Kami bersyukur karena kondisi pandemi mulai meredah dan masyarakat mulai bisa beraktivitas dengan baik. Biarlah kesempatan ini kami boleh pakai dengan sebaik-baiknya ya Tuhan. Kami tetap boleh menjaga situasi supaya tetap kondusif. Tapi satu sisi kami juga boleh bekerja, berkegiatan, beraktivitas, supaya kondisi ekonomi masyarakat kami boleh bertumbuh berkembang dengan baik. Kami terus menyerahkan pemerintah kami agar mereka tetap konsisten dengan keputusan, dengan segala kebijakan mereka, sehingga di masa-masa yang akan datang kami boleh tetap dalam kondisi yang baik dan semakin baik sampai kami benar-benar bebas dari COVID ini. Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan masih sebagian kecil para masyarakat yang terpapar oleh COVID-19. Tuhan, tolong mereka. Tuhan, berikan kekuatan kesehatan agar mereka tetap pada akhirnya akan dipulihkan. Dan begitu juga dengan masyarakat yang sedang mengikuti vaksinasi. Bila gerakan vaksinasi terus dilakukan sehingga vaksinasi ini semakin luas dan menjangkau seluruh masyarakat dengan baik, sehingga akhirnya secara keseluruhan terjadi herd immunity di masyarakat kami yang kami cintai ini. Berkatilah masa depan negara dan bangsa kami ya Tuhan. Bila Allah sendiri menuntun bangsa dan negara ini untuk terus maju dan berkembang dan mensejahterakan masyarakat kami. Terima kasih Tuhan, Kau terus memberkati setiap masyarakat yang sedang bergumul dengan ekonomi mereka. Walaupun dalam kondisi ini mungkin sudah ada peluang untuk lebih baik, tapi Tuhan tetap cukupkan. Mereka yang kekurangan, Tuhan berikan apa yang mereka butuhkan. Dengan cara Tuhan yang ajaib, Tuhan memakai pemerintah, Tuhan memakai siapapun juga untuk memelihara masyarakat kami yang susah dan menderita ini. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk hari ini. Kami boleh bersatu hati di hadapan Tuhan. Boleh berdoa menyerahkan pergumulan-pergumulan kami, bahkan pergumulan gereja, sinode, bangsa dan negara kami. Kau mendengar seruan umat-Mu ya Tuhan, bekerja menjawabnya sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Terima kasih untuk persekutuan doa kami. Tuhan, berikan sukacita dan damai sejahtera bagi setiap jemaat Tuhan yang telah ambil bagian untuk duduk di hadapan Tuhan, berseru atas nama Tuhan. Berkatilah mereka yang ada di rumah, di mana saja, baik mereka yang masih dalam perjalanan atau yang ada di luar kota dan sebagainya. Mereka yang sakit dan lemah, Tuhan jamah, Tuhan berikan kesehatan bagi mereka. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Kami akhiri persekutuan doa ini di dalam satu nama, Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Yang percaya katakan amin. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, terima kasih atas partisipasinya untuk ikut berdoa pada malam hari ini. Kami percaya doa kita gak sia-sia, ada kekuatan di dalam doa dan membawa damai sejahtera, sukacita bagi kita semua. Terima kasih, sampai bertemu di dalam ibadah doa berikutnya atau hari Kamis minggu yang akan datang. Amin.